zikir hati, zikir ruh, zikir sir. Atau itu ya sami Pak, zikir zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Zikir syariat la ilaha illallah dai. La ilaha illallah. Kalau tarekat zikir Allah Allah. Kalau hakikat zikir hu huwa. Kalau itu zikir ah. Dulu kan kita cuma menjelaskan apabila kita dah kelamaan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama kan ke situ dai. Allah. Kelamaan masuk lagi hu. Lama-lama lagi ke ah kan gede. Kemudian dulu kita asal usul asal usul mungkin kita jelaskan mungkin kalau supaya ndak salah kan. Dulu kan kita suah nangarnya tapi ada juga yang ndak nangarnya. Asal usul zikir ya sebenarnya itu dari syariat apapun dah ndak masuk zikir itu ya. Itu zikir hanya orang hakikat dengan makrifat ya. Yang mungkin. Sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu dirangkum. Kalimat la ilaha illallah itu dirangkum dalam kalimat Allah, rangkumannya. Kemudian kalimat Allah itu nanti dirangkum ke dalam kalimat huwa atau hu. Kalimat huwa dirangkum dalam kalimat deh. Jadi mun kita berzikir itu pasti ke empat untuk Pak ya. Tanpa disadari. Ketika Bapak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti ada dalam hati nyebut Allah, pasti. Ndak lagi pasti. Lama hati ya. Nah, petang ada nyebut Allah ya. Cenderung ya nyebut Allah. Karena itu tadi pacahan itu ke situ dah. Ketika Bapak nyebut Allah dalam hati, nanti pasti ada kedengaran hu dalam hati kita. Nah, ketika kita dah habis macam hu timbul ya nanti teh stop. Nah, asal usul mun kita pecahkan itu berasal dari Allah. Anu kalimatnya Allah. Dihilangkan alif masih lillahi. Berarti milik Allah. Kepunyaan Allah. Dihilangkan lam awal masih jadi lahu, masih miliknya. Kepunyaannya. Karenanya. Itu. Dihilangkan lam yang kedua masih hu, itu adalah isim domir. Hu artinya dia. Lalu jadi dia ngambil tengah-tengah.
Alif, lam, lam. Nah, ngambil tengah-tengah, dihilangkan lam awal, lam akhir, maka disebut dengan ah. Itu Jadi ah itu adalah awal dan akhir. Makilah Allah mengatakan huwal awalu wal akhir. Yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Itu adalah sebenarnya kalimat ah itu adalah nama dari rahasia Allah. Nama Allah yang pertama kali dia nyebutnya. Nama Allah yang pertama kali dia nyebutnya. Kalau innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, setelah dia menyebut itu, Pak. Ketika dia nak menciptakan Nur Muhammad, Allah itu kan punya apa? Punya nur. Lalu dari nur itu nanti Allah sampai ngomong, itu nama Allah tuh itu adalah nama Allah. Lalu Allah menyebut dirinya seorang dengan nama rahasianya. Kata Allah. Mun Allah itu kata-kata itu baru itu nama zahir Allah, nama jelas itu nama batin Allah, nama rahasianya, nama rahasia Allah. Makilah ndak semuanya yang bisa mengetahuinya kecuali izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ langsung maka muncullah Muhammad. Dari nur Allah muncullah Muhammad. Nur Muhammad pada dirinya. Muncullah. Nah, setelah ada Nur Muhammad itu, maka Allah kan nak menciptakan nantinya ya, menciptakan kita dan seluruh alam semesta, cuma pakai fase, pakai waktu. Tapi kita simpulkan ya keseluruhan, barulah Allah menggunakan munde nak mengucapkan, nak menciptakan selain dari ya tadi, selain dari Nur Muhammad, maka dia cukup mengucapkan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan segala sesuatu, maka cukuplah Allah ngomong kun, jadilah, maka terjadi. Di situ deh. Jadi itu adalah nama rahasia, nama yang terlindung. Kenapa yang terlindung? Terlindung dari alif, terlindung dari kalimat Allah. Kalau disebut Allah, hilang. Kan dia? Terlindung deh, terlindung. Terlindung dari dua kalimat dua huruf lam. Menghilangkan baru muncul deh. Menghilangkan baru muncul. Itu Oke. Nah, sekarang yang nak kita bicarakan, yang ini kan dulu kita bicarakan itu yang nak kita bicarakan di situ kan ada zikir tubuh, hati, ruh, sir, atau zikir syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Munameng sih barangkali kita tahu. Zikir syariat apa? La ilaha illallah. Zikir tarekat apa? Allah Allah. Hakikat hu. Makrifat atau zikir tubuh adalah la ilaha illallah. Hati Allah Allah. Ruh hu. Sir
Jadi lalu menurang tanya, kita mungkin kepayahan nak jawab. Terutama zikir tubuh, hati, ruh dan sir. Mon misalnya kita zikir la ilaha illallah, di mana kita tahu bahwa tubuh ye berzikir? Kan gede. Dah mulai agak kita kan. Mun zikirnya sih tahu kita. Tapi di mana kita tahu bahwa tubuh kita itu berzikir? Itu yang nak kita padahkan, Pak. Gaya juga nyorang zikir hati. Di mana kau tahu bahwa hatinya berzikir? Di mana tanda-tandeng? Yang nak kita man tanda-tandeng tu apa? Kaya menruh berzikir. Udahlah. Huhu kan? Sekarang kita ditanyaan, di mana kita tahu bahwa ruh tu berzikir huhu? Huhunya kita. Ya kan mulut ya. Kaya ge nang endah ge. Di mana kita tahu bahwa kita itu zikir ma'rifat. Ma'rifat yang berzikir atau sir yang berzikir. Atau di mana kita tahu bahwa ruh yang berzikir? Di mana kita tahu hati yang berzikir? Di mana kita tahu tubuh yang berzikir? Sekarang kita padahkan, boleh dicatat Pak, supaya tidak lupa. Itu kesimpulannya, sehingga kita nanti bisa tahu. Tanda-tanda tubuh berzikir, rating tubuh yang berzikir, ketika kita menyebut rahasianya ketika kita nyebut la ilaha illallah atau Allah 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 hu mun masih disebut, biarpun hati nyebut, umpame lidah ndaan bergerak, hati nyebut masih mun disebut, artinya kita masih zikir tubuh atau zikir syariat. Jadi sebenarnya zikir la ilaha illallah, Allah Allah, hu dan itu sebenarnya ya pakai tolen tuh Pak. Jadi bukan itu tolen zikirnya. Nak subhanallah, hafi dan sebagainya pun bisa. Cuma itu orang pilihkan zikir itu karena dia dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk lebih dalam, lebih dalam. Maka orang pilihkan itu. Sebenarnya bukan tanda berzikir itu Allah Allah itu tarekat, hu itu hakikat atau ruh, itu makrifat dan ya tidak. Tanda-tandanya apabila kita masih nyebut baik nyaring ataupun palan atau di dalam hati sekalipun masih nyebut, ia namanya zikir syariat. Standarnya Pak ya. Masih misalnya kita zikir apa yang kau pakai ya? Zikir tarekat tuh. Tapi masih syariat, masih Pak. Biarpun baca apa gitu, nak baca hak-hak gitu, pokok zikir syariat. Itu Pak. Lalu baca la ilaha illallah ya tadi, atau baca apa ke la ilaha illallah mungkin dah kelamaan. Lalu dia ndaan sekedar menyebut, tapi dia langsung ingat. Setelah dia ingat apa yang disebutnya tadi, dia ingat apa yang disebutnya, berarti hatinya sedang berzikir. Tidak lagi lisan, walaupun lisan tadi masih tetap, tapi hatinya udah campur berzikir. Menapabila dia ingat yang disebutnya tadi, misalnya Allah,
lalu kita ingat apa yang disebut yaitu Allah, maka kita dah berzikir lisan dan hati. Standarnya ingat tuh ndak nyebut Pak. Ingat ndak nyebut, cuma ingat dengan Jakarta, ingat dengan ya. Ingat dengan kelupaan, ndak lagi disebut. Mau disebut aku lupa itu sebut lupa itu berarti masih tu syariat masih nyebut. Yang lupa tadi tidak lalu disebut ya. Ingatnya yang ketinggalan tapi tidak lalu disebut. Tahu dengan singgal, maka ya artinya udah sampai kepada hati atau tarekat kita berzikir Pak. Tidak lagi pakai sabut, hanya pakai ingat aja. Nah, bagaimana kita berzikir udah sampai kepada ruh atau pada hakikat? Standarnya adalah rasa, merasakan. Mun Bapak dah merasakan apa yang disebut dan diingat tadi, maka artinya ruh Bapak, hakikat Bapak udah berzikir. Hakikat, zikir hakikat namanya, zikir ruh namanya. Dia hanya merasakan. Misalnya nang kipas angin tadi kan bertiup tuh kita sebut kipas angin bertiup, berarti masih zikir syariat. Aku ingat dengan kipas angin bertiup, kan dia berarti tarekat. Aku merasakan, kita rasakan angin yang dianokan oleh kipas angin, maka kita sudah sampai kepada tingkat ruh berzikir atau tingkat hakikat. Nah, lalu sige ngagi, karena tadi Bapak dah nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu masuk ke ingat, berarti Bapak udah masuk ke dalam hati berzikir. Ingat, lakai merasakan apa yang diingat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita merasakan kehadirat Allah, tapi tidak nampak masih. Baru dirasakan. Maka kita berzikir dah tingkat ruh atau hakikat. Lalu tembus lagi ke segi ke tingkat sir atau makrifat, maka kita udah menyaksikan. Nah, apabila nanti Bapak setelah merasakan timbul menyaksikan apa yang dirasakan, berarti Bapak udah sampai zikirnya ke makrifat. Zikir makrifat udah sampai ke tingkat makrifat. Ya. Itu polehannya dia. Itunya. Bisa kita langsung berzikir, langsung ke makrifat, tidak bisa Pak. Dia memang harus tembus dulu. Ditembuskan ke tubuh, tubuh tembus ke hati, hati tembus ke ruh, ruh tembus ke sir. Syariat tembus ke hakikat, hakikat tembus ke tarekat, tarekat tembus ke hakikat, hakikat tembus ke makrifat. Langsung tidak ada jalannya. Karena ibarat kelapa. Tidak bisa kita langsung nak ngambil air, tidak bisa. Dia misalnya satu paket tuh Pak, satu paket. Mangkilah menurang misalnya mengatakan bahwa kita berzikir mudah sampai ke makrifat, tidak lagi cuma diam aja, kosong sebenarnya Pak. Dia tidak lagi mau zikir lisan, kosong sebenarnya. Palsu sebenarnya, palsu. Mesti harus tembus.
Walaupun dia dah tembus, tetap dia harus macam nak tangga 1, 2, 3. Tetap dia harus turun naik. Tidak bisa langsung ketiga langsung dihilangkan tangga 1 dengan kedua. Melompat dia kalah, belabik. Itu kekeliruan biasa dalam berzikir, Pak. Oh, tidak perlu. Kita dah sampai makrifat, cukup diam. Tidak bisa. Diamnya, diam apa nanti? Kosong nanti diamnya itu. Bukan menyaksikan, malah dibalik nanti. Dia harus tembus. La ilaha illallah, la ilaha. Muncul kala laka disebut tadi, timbul ingat yang disebut. Laka ya la ilaha illallah. Laka diingat, timbul rasa. Dah terasa lah ke la ilaha illallah. Terus harinya menyaksikan yang dirasakan, ialah dia baru. Tidak bisa langsung menyaksikan, tidak bisa. Ya. Langsung menyaksikan, harus dianok dulu, macam nak masin lah, dihidupkan dulu, kemudian baru oper gigi lah, kayak baru langsung jalan, tidak mungkin dia, karena kontak udah ada tuh kontaknya, Pak. Orang nyebut pasti ingat. Orang nyebut masih belum ingat, rating belum masuk. Baru nyebut tolen, tapi nak lalu ingat aku tak bayi. Berarti belum masuk, baru syariat atau tubuh tolen. Tapi aku baru nak aku sabut 2 kali dah ingat aku, berarti dah mantap. Nah, itu dah ke hati. Awak aku baru nak ingat 2 kali baru ingat la ilaha illallah, dah langsung merasakan, berarti mantap, dah sampai ke ruh. Awak aku baru nak merasakan 2, 3 kali kalau baru nyabut, langsung nyaksikan, memang hebat. Tapi tidak bisa nak langsung kalau Pak, biarpun dah hebat, nak langsung merasakan, nak langsung menyaksikan, tidak bisa, harus disatel dulu. Moga-moga Allah ni kita ingat, rasa. Dia bukan langsung nyaksikan. Enggak Pak. Cuma capat nang Pak. Bedanya kala mun kita belum tu beribu-ribu baru nyabut, tapi tang ingatnya sikit inyan baru. Berarti masih belum, sikit lah baru. Baru ibarat naik tangga 2 naik ya kayak belabik age ya. Tak kayak dekat. Mun dah masuk inyan, baru nak sekali Allah dinyawai, dah ingat, rasa, melihat, dah langsung Pak. Gaya Pak. Mangkilah kadang-kadang orang sampai lupa, ndak perlu lagi pakai langsung pakai lihat, lupa dia antu lihat Pak. Ya tetap nak diingatkan dulu, Allah, baru sambil kita nak nganokkan pandangan jauh kan. Pajamkan dulu baru nampak kan gede. Ada juga yang dah calang tapi pun masih nak dianokkannya, dak dikirip-kiripkannya dulu lagi. Jadi itu Pak, itu anoknya kesimpulan tuh menurut orang bertanya, mana bukti tubuh berzikir? Tubuh berzikir itu rating dia nyebut. Nyebut ayalah namanya zikir tubuh namanya. Mun dia ingat berarti dia tubuh zikir hati. Mun dia merasa berarti zikir ruh. Mun dia menyaksikan berarti dia zikir sir atau ma'rifat. Mungkin dia aja Pak. Mungkin dah bisa dipahami mudah paham udahlah. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.